kami akan menampilkan video pembelajaran PAI mengenai memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul atau cabang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anindya Firdaus, nomor absen 6. Saya Hania Zara Fatin, nomor absen 17. Saya Raditya Farhanbiat, nomor absen 28. Saya Nabila Zahra, nomor absen 24. Saya Dimas Maulana Sidik, nomor absen 9. Iman berasal dari bahasa Arab, yaitu kata dasar amanah, yuminu, imanan, yang berarti beriman atau percaya. Iman menurut bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Pilar-pilar keimanan tersebut terdiri dari 6 perkara yang dikenal dengan rukun iman yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. 6 pilar iman itu antara lain adalah: yang pertama, iman kepada Allah, artinya yaitu meyakini bahwa adanya Allah. Yang kedua, iman kepada Rasul-Rasul Allah, artinya yaitu meyakini adanya Rasul-Rasul utusan Allah. Yang ketiga, iman kepada malaikat-malaikat Allah, artinya mengimani keberadaan malaikat-malaikat Allah. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah, artinya yaitu meyakini dan mengamalkan ajaran-ajaran suci dalam kitab-kitabnya. Yang kelima, iman kepada hari akhir, artinya meyakini akan datangnya hari akhir. Dan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu mempercayai qada dan qadar Allah. Definisi Syu'abul Iman. Menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyut Hubyan ala Manzumati Syu'abul Al-Iman, iman yang terdiri dari 6 pilar seperti tersebut di atas memiliki beberapa bagian atau unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan semuanya, namun juga dapat mengurangi amal manusia apabila ditinggalkannya. Terdapat 77 cabang iman, di mana setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengakui beriman atau mukmin. 70 cabang itulah yang disebut dengan Syu'abul Iman. Macam-macam Syu'abul Iman. A. Cabang iman yang berkaitan dengan niat, hati, dan akidah. Orang yang beriman yaitu orang yang di dalam hatinya, di setiap ucapan dan pada segala tindakannya adalah sama, sehingga dapat diartikan bahwa orang yang beriman adalah orang yang jujur, memiliki prinsip, pandangan, dan sikap hidup yang teguh. Beberapa contoh cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati adalah ke-6 rukun iman. B. Cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan, agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Lisan orang yang berakal muncul dari hati nuraninya, sehingga ketika ia hendak berbicara, terlebih dahulu ia akan kembali ke hati nuraninya. Apabila pembicaraannya bermanfaat baginya, maka ia berbicara, dan apabila dapat berbahaya, maka ia menahan diri. Sementara hati orang bodoh terletak pada mulutnya, dan ia berbicara apa saja yang sesuai yang ia kehendaki." Hadis riwayat Bukhari Muslim. C. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Para ulama telah memilah sebanyak 40 cabang dari dimensi perbuatan yang mencerminkan konkretnya keimanan seseorang. Semakin baik kualitas iman seseorang, maka akan semakin baik pula perilaku dan perbuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari, begitupun sebaliknya. Hikmah dan manfaat Syu'abul Iman. Berikut ini beberapa hikmah dan manfaat serta pengaruh iman kehidupan manusia. A. Iman menghilangkan sifat kepercayaan manusia terhadap makhluk. B. Iman menanamkan sikap tidak takut menghadapi kematian. C. Iman akan membuat seorang mukmin memiliki jiwa yang tenang. D. Iman mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas. E. Iman menumbuhkan sikap ikhlas. Yang F. Iman mendatangkan keberuntungan. Dan yang terakhir G. Iman mencegah penyakit jasmani dan rohani. Tanda-tanda orang yang beriman. A.
Jika mendengar nama Allah, maka bergetar hatinya. Dan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bergejolak hatinya untuk segera mengamalkannya. B. Senantiasa bertawakal setelah bekerja keras dan berdoa kepada Allah. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 13. C. Selalu tertib dalam menegakkan dan menjalankan sholatnya. D. Menafkahkan sebagian rezeki dan hartanya di jalan Allah. E. Menghindari perkataan yang tidak berguna. F. Memelihara amanah dan menepati janji. G. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta yang dimiliki. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.